disembah selain Engkau, ikrar tauhid, mengimani bahwa satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi hanya Allah semata. Seperti ini dilakukan setelah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Catatan: ketika sholat malam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa iftitah seperti di atas, tetapi dengan tambahan kalimat La ilaha illallah salatan, Allahu akbar kabiran salatan. La ilaha illallah 3 kali, Allahu akbar kabiran 3 kali. Ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili kabbara thumma yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakatuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka thumma yaqulu la ilaha illallah salatatan thumma yaqulu Allahu akbar kabira salatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika qiyamul lail beliau bertakbir lalu membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika. Kemudian beliau membaca la ilaha illallah 3 kali, kemudian membaca Allahu akbar 3 kali. Iya. Qala al-musannifu hafizahullahu taala wa ra'ah. Berkata penulis yang semua dijaga Allah dan Allah pelihara beliau. Sekarang kita masuk kepada tafsir doa iftitah yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha khairuk. Jadi yang pertama kalimat subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dengan segala puji bagimu. Kemudian beliau membawakan di sini tafsir dari salah seorang ulama, ya, ulama tabi'in yang bernama Al-Imam Al-Qadhi Iyad, ya, rahimahullahu taala. Beliau mentafsirkan bihamdika sabbahtuka, bimana hadza ay bi fadlika wa hidayatika lidzalika allati tujibu hamdaka wa yasabbahtuka. Bihamdika itu artinya segala puji, ya, untuk engkau ya Allah, bagimu ya Allah. Kemudian sabbahtuka, ya, aku mensucikan engkau, bertasbih, ya, mensucikanmu ya Allah. Wa mana hadza, dan mana ini, kata beliau, ai bi fadlika, dengan keutamaanmu, dengan karuniamu. Ini sama. Jadi kita memuji Allah itu karena karunia yang Allah berikan kepada kita berupa hidayah, berupa nikmat yang sangat banyak gitu. Makanya kita mengatakan wa bihamdik, kan gitu. Kalau subhanaka seperti yang telah kita jelaskan tadi, itu maknanya sabbahtuka subhanak, kan gitu. Aku memuji engkau, aku mensucikan engkau ya Allah. Itu artinya kita mensucikan Allah dari segala yang tidak layak disandarkan kepada Allah. Kemudian wa bihamdika, dan dengan memuji engkau. Allah layak dipuji karena dengan keutamaan karunia yang Allah berikan kepada kita. Wa hidayatika, dan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita. Lidzalika, itulah allati tujibu hamdak, ya, yang mengharuskan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maknanya. Jadi makna subhanakallah wa bihamdika ini mesti kita ketika membaca ini, doa ini, Pak, maka kita tadaburi, ya, kita renungi, ya, bahwasanya ketika kita mengucapkan subhanakallahumma, artinya kita sedang mensucikan Allah dari segala kekurangan, segala cacat bagi Allah dan segala hal yang tidak pantas untuk Allah. Wa bihamdika, dan dengan pujian yang hanya untuk Allah karena karunia dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Itu. Kemudian kalimat yang berikutnya wa tabarakasmuka, ya, dan maha berkah, atau dan keberkahan pada nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah
nama yang mengandung keberkahan. Berkah ya itu secara bahasa artinya adalah ziyadatul khair atau al khairul katsir, ya. Tambahan kebaikan. Ada juga ulama mengatakan seperti yang beliau nukil di sini, artinya adalah kebaikan yang banyak. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu semuanya berkah. Karena nama Allah ada sumber segala keberkahan, kebaikan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau nukilkan perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-barakatu fismika. Jadi ketika kita mengatakan tabarakasmuka, maksudnya adalah kita mengatakan keberkahan itu ada pada nama Allah. Itu maksudnya. Jadi nama Allah itu penuh dengan keberkahan. Wa fima summi alaihi yadullu ala anna dzalika sifatan liman tabaraka fa inna barakatal ismi tabi'atun li barakatil musamma. Dan di dalam sesuatu yang dinamai dengan berkah ini, maka ini menunjukkan bahwasanya sesuatu itu memiliki sifat berkah, kan gitu. Dan nama yang mengandung keberkahan itu ini mengikuti yang dinamai juga berarti sumber keberkahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kita katakan tabaraka wa ta'ala, itu artinya Allah maha berkah, artinya Allah sendiri adalah sumber keberkahan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya maha tinggi, tabaraka wa ta'ala, seperti itu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengucapkan wa tabarakasmuka, maka dalam hati kita meyakini ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala namanya adalah sumber dari seluruh kebaikan, karena berkah itu adalah kebaikan yang banyak. Kemudian selanjutnya wa ta'ala jadduka. Wa ta'ala ini dari kata ala. Ya, ala artinya tinggi. Kalau ta'ala ini namanya sighah mubalaghah ya. Yang artinya adalah zat yang maha tinggi. Jadduka, yang tinggi itulah keagungan engkau ya Allah. Namun nanti dibahas juga ketinggian Allah itu ada dua. Ya, ada namanya uluwu zat. Zat Allah itu memang tinggi, Pak ya. Tinggi ya, terpisah dari makhluknya yang beristiwa di atas arasnya, di atas langit ketujuh. Jadi tinggi sekali zatnya Allah Subhanahu wa taala, artinya kedudukan Allah. Kemudian tinggi ulu makanah ya, tinggi dari keagungan. Jadi keagungan Allah itu adalah keagungan kemudian yang maha tinggi. Maka ketika kita mengucapkan wa ta'ala jadduka, maka dalam hati kita merenungi ya, kita merenungi bahwasanya Allah zat yang kita sedang bermunajat kepadanya adalah zat yang memiliki ketinggian dari segala aspek. Tinggi secara zat dan tinggi secara sifat. Jadi semuanya tinggi. Subhanallah. Kemudian wala ilaha ghairuk. Maka kita meyakini tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Engkau ya Allah. Ini adalah ikrar dari ya bentuk kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Ini ada catatan di sini, kalau sholat malam ini ada tambahan bacaan karena diriwayatkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan lain-lain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, kalau beliau bangun malam gitu ya. Kemudian beliau sholat malam ini ya. Kemudian beliau kabbara, bertakbir, ini takbiratul ihram ya. Kemudian setelah itu beliau membaca doa iftitah seperti doa yang tadi, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk. Kemudian wala ilaha ghairuk. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan tahlil ya tiga kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian beliau mengucapkan takbir 3 kali. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Ini khusus ya iftitah atau doa iftitah atau doa istiftah pada sholat tahajud atau sholat witir, bisa juga qiyamul lailah kalau terbangun dari tidur di malam hari. Mau itu sholat tahajud, sholat witir, ini biasanya yang dibaca oleh Nabi ketika membaca doa iftitahnya. Wallahu a'lam. Fadhal Bang. Doa ketiga. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Allah Maha Besar, aku mengagungkannya, segala puji bagi Allah dan pujian yang banyak, maksud Allah baik di waktu
sumber doa. Doa ini memiliki keutamaan yang besar. Pintu-pintu langit dibuka karena doa ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza qala rajulun minal qaumi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira." Ketika kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi Sallallahu wasallam, alaihi wasallam. tiba-tiba ada seorang jemaah yang mengucapkan doa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa yang mengucapkan doa ini tadi?" Jawab salah satu jemaah, "Saya ya Rasulullah." Kemudian beliau bersabda, "Ajibtu laha futihat laha abwabus sama." Aku kagum dengan doa ini. Pintu-pintu langit dibuka karena doa ini. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Fama taraktuhunna kuntu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik." Sejak saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, saya tidak pernah meninggalkan doa ini. Jika kita membaca doa ini dengan serius, kita bisa bayangkan pintu langit dibuka dalam rangka menyambut doa ini. Nah, kemudian doa yang ketiga kata beliau, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Bisa dibaca idgham semua gitu ya. Atau bisa juga dibaca seperti tadi ya. Dipotong-potong. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi kalau ini wa subhanallahi bukrah gitu. Wa asila kalau dipotong. Ya, yang artinya Allahu akbar kabira. Allah yang maha besar, ya. Dan aku membesarkannya. Walhamdulillahi katsira, ya. Dan segala puji hanya milik Allah, pujian yang banyak. Ini katsira di sini keadaan hal ya dari Allah, ya. Wa subhanallahi, dari pujian untuk Allah itu maksudnya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan aku mensucikan Allah Subhanahu wa taala pada waktu bukrah pagi itu Pak ya. Bukrah itu ya artinya waktu pagi. Ya, makanya ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukurihim. Ya, asal katanya Baqarah ya, bukur itu ketika dia berada di waktu pagi. Rasulullah mendoakan para sahabat, ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi mereka. Fi bukuri. Allahumma barik ummati fi bukuri. Jadi bukurah itu artinya pagi Pak ya. Wasila, ya, asila itu artinya sore. Ini terjemahannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini Bapak Ibu yang Allah muliakan adalah sunnah takririyah. Dia bukan perbuatan Nabi, bukan pula ucapan Nabi, namun dia adalah perbuatan sahabat, namun ditetapkan, disetujui, dan direkomendasi oleh Nabi. Dan ini bukan bid'ah. Karena sebagian orang akan berdalil dengan seperti ini, kan boleh sahabat aja bikin bid'ah. Nauzubillah, itu bukan bid'ah. Berarti Bapak belum belum memahami makna bid'ah, ya. Karena bid'ah itu Pak adalah tambahan dalam agama. Secara bahasa adalah bid'ah itu sesuatu yang tidak ada contoh yang sebelumnya, kemudian menurut istilah sebagaimana dikatakan dalam kitab Al-I'tisamnya Al-Imam Asy-Syatibi, bid'ah itu adalah sesuatu yang dibuat-buat. Syai'un mukhtara'un, kan gitu. Sesuatu yang dibuat-buat, yang tidak ada dasarnya. Kalau ini ada dasarnya. Dasar ini apa Pak? Dasarnya adalah Nabi menyetujui. Dan konteks asbabul wurud dari hadis ini juga, agama ini masih, syariat itu masih turun, wahyu masih turun. Ya, jadi wahyu belum terputus, syariat belum dipukul palu, belum dalam artian kata ikrarkan Nabi bahwasanya syariat itu telah sempurna. Artinya masih banyak nanti masukan doa gitu ya yang ditetapkan menjadi syariat gitu. Namun setelah Nabi wafat,
maka terputus wahyu dan sempurna, udah tidak ada lagi tambahan ya. Tidak ada lagi orang mengatakan saya akan membuat doa seperti sahabat ya. Siapa nanti yang akan membenarkan? Kalau sahabat dipakai doanya kalau sudah diterima oleh Nabi. Inilah yang dimaksud dengan sunnah takriyah. Ini sunnah juga. Sunnah yang ditetapkan oleh Nabi. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Artinya ini menjadi dalil. Dan alasan yang berikutnya bahwasanya ini tidak dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan atau menganjurkan kepada kita untuk memakai sunnahnya sahabat. Jadi sunnah yang dipakai itu selain sunnah Nabi, sunnah sahabat. Kenapa kita harus memakai sunnah sahabat, Pak? Karena Nabi yang memerintahkan. Sebagaimana dari hadis dari sahabat ya Irbad bin Sariyah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di." Ya, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, para sahabat maksudnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil dari doa iftitah ini adalah hadis ya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Ini dalam Sahih Muslim juga. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau menceritakan, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah, ketika kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iz qala rajulun, tiba-tiba seorang lelaki, ini sahabat Nabi, dia hidup di masa Nabi ini ya, dan dia juga salat, berarti sahabat ini. Iz qala rajulun, ya tiba-tiba seorang laki-laki mengucapkan ya minal qaum, dia berasal dari satu kaum yang ikut salat juga. Dia membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allah Maha besar ya, yang benar-benar besar gitu ya. Walhamdulillah katsira, dan segala puji yang banyak untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang mengucapkan doa tadi? Ya. Kemudian, saya ya Rasulullah, kata sahabat itu sahabat, Pak. Maka Nabi mengatakan, ajibtulaha, saya sangat kagum dengan doa yang kau bacakan itu. Futihat setelah abu-abu sama, ya. Lantaran doa yang kau baca itu, maka dibuka ya pintu-pintu langit. Ya, subhanallah, ini luar biasa doanya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, fama taraktuhunna. Akhirnya Ibnu Umar membaca doa seperti sahabat itu. Maka tidaklah aku tinggalkan doa itu, mundu sami'tu Rasulullah, semenjak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik, mengucapkan hal itu. Artinya ketika Nabi memuji doa itu yang luar biasa itu, yang menyebabkan apa? Futihat setelah abu-abu sama, terbuka pintu langit. Artinya luar biasa doanya. Maka beliau tidak pernah meninggalkan doa itu. Sehingga ini dalil ya. Maksudnya doa ini, Pak, adalah doa iftitah yang boleh kita amalkan dan ini sunnah untuk kita kerjakan. Ini bukan bid'ah. Karena banyak orang juga di sebagian manusia mengatakan sahabat buat bid'ah, tapi bid'ah sana tidak ada ya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syubhat yang mesti kita tepis dan kita jauhkan diri kita dari kerancuan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Tafsir doa Allahu akbar kabira. Nawawi menjelaskan kalimat Allahu akbar kabira, kata kabira masuk sebagai objek karena ada kata kerja yang tidak disebutkan, yaitu saya bertakbir. Sehingga jika dibaca lengkap, aku bertakbir dengan mengajukan zat yang maha besar, atau aku menyebut zat yang maha besar. Dan Sahih Muslim. Kalimat alhamdulillah katsira, segala puji bagi Allah dengan puji yang banyak. Kata alhamdulillah sangat sesuai jika diiringi dengan katsira, banyak. Karena demikian banyaknya sebab terpuji Allah. Ialah zat sumber segala kebaikan. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajul alhamdulillahi katsiran fa'adhamaha al-malaku an yaktubaha faraja'a fiha rabbahu azza wa jalla faqala uktubha kama qala abdi katsira. Ada orang yang mengucapkan Allah akbar alhamdulillahi
alhamdulillah katsira, hingga malaikat tidak sanggup untuk mencatatnya. Lalu dia menghadap Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, catat seperti yang diucapkan hambaku dengan jumlah. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Kalimat wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah baik waktu pagi maupun sore. Kata subhanallah pantas digabungkan dengan bukratan wa asila, baik di waktu pagi dan sore. Karena setiap orang melihat kekurangannya tentang waktu pagi sampai sore, sedangkan Allah disucikan dari kekurangan tersebut. Iya, Masya Allah. Sekarang masuk kita tafsir doa. Berkata penulis yang semoga dijaga oleh Allah, Allahu Akbar kabira. Katakan kata beliau, qaulullahi ya ukabbiru kabiran. Jadi yang beliau jelas kabirannya, ya. Ya, jadi Allahu Akbar kabira. Kabira ini dalam dalam tata bahasa Arab itu sebagai apa? Beliau mengatakan apa? Qauluhu, ya, ucapan Rasulullah ketika mengucapkan doa ini, doa iftitah ini, Allahu Akbar kabira, maka kabira itu ya i'rabnya dia sebagai isim mansub, ya, mansubun. Ya, apa yang membuat dia nasab, ya, apa yang membuat dia mansub, di mana amil nasabnya? Amil nasabnya adalah fi'il mahzuf, kata beliau, fi'il yang dihapus, yang takdirnya adalah kabbartu. Ini kabbartu ya fi'il dan fa'il. Mana fa'ilnya? Ya ta itu tu itu, ya. Kabbartu kabira, aku membesarkan Allah dengan sesuatu yang besar, kan gitu. Au dzakartu kabira, atau saya menyebut, ya, mengingat zat yang maha besar, gitu. Ini makna kabiranya. Kalau Allahu, ya, akbar itu bisa sifat bagi Allah, Allah yang maha besar. Kabiron ini adalah isim mansub karena ada fi'ilnya adalah kabartu kabiro atau dzakartu kabiro. Nah, ini kata beliau, hadirin yang Allah muliakan, yang artinya bahwa kita betul-betul membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melebihi kebesaran Allah, baik itu besar secara zat maupun besar secara sifat, ya. Zat Allah juga besar. Tidak ada yang menandingi besarnya zat Allah, namun zat Allah berbeda dengan makhluknya. Maka ulama mengatakan lahu zat la kadzawat, ya. Allah itu memiliki zat, namun zatnya tidak seperti zat-zat makhluknya, berbeda dari makhluknya. Jadi tidak ada yang menandingi kebesaran Allah, betul-betul besar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat walhamdulillahi katsira. Walhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian diiringi dengan katsira, yang banyak artinya. Jadi pujian yang banyak untuk Allah. Karena demikian banyaknya sebab terpuji untuk Allah, Dialah zat sumber segala kebaikan. Maka diri yang dimuliakan oleh Allah, pujian ini beda, Pak, dengan memuji manusia atau makhluk, ya. Kata-kata walhamdu ini adalah pujian yang mengandung pengagungan. Tapi kalau kita memuji teman kita, nggak boleh kalau kita dalam bahasa Arab, Pak, menggunakan kata hamidah. Contoh hamad tuka ya akhi, nggak boleh. Saya memuji engkau wahai akhi, nggak boleh. Karena kata-kata hamad itu adalah pujian yang khusus buat Allah. Karena pujian mengandung pengagungan. Dan pujian mengandung ketundukan yang sempurna, dan pujian yang mengandung penghambaan. Artinya ketika kita mengatakan, "Ya, segala puji untuk Engkau ya Allah, aku ini hamba bagimu ya Allah." Menggunakan kata-kata hamdu ini untuk selain Allah. Yang bolehnya kata lain, al-madahu boleh. Madah yang dahu itu juga memuji, namun pujian yang tidak ada unsur pengagungan dan penghambaan di dalamnya. Ini, Pak, makna walhamdu, ya. Walhamdulillahi katsira, dan seluruh pujian yang mengandung ketundukan, artinya orang yang memujinya mesti tunduk. Kemudian pujian yang mengandung unsur, ya, unsur
keagungan bagi Allah. Artinya yang memuji Allah itu mestilah manusia yang rendah dibandingkan dengan Allah, yang butuh kepada Allah gitu sebagai hamba Allah, karena mengandung penghambaan bagi orang yang memuji. Ini masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani sebagaimana yang dituliskan dalam buku ini. Jadi hadis ini disahihkan ya oleh para ulama, di antara Syekh Albani rahimahullahu taala. Qala rajulun, ada seorang laki-laki yang mengucapkan alhamdulillahi katsira. Ketika mendengarkan ucapan laki-laki ini, Rasul bersabda, fa'adhamaha al-malak. Malaikat yang akan mencatat kebaikannya, akan setiap yang zikir yang kita ucapkan, kalimat kebaikan yang kita ucapkan itu ada malaikat pencatat. Jadi malaikat yang akan mencatatkan itu bergetar dia ya. Apa yang harus dia tulis gitu ya. Maka dia tidak sanggup menulisnya karena ada kata katsira gitu ya. Pujian yang banyak untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan di sini dalam hadis ini fa'adhamaha al-malak. Ayaktubuha ya, an yaktubaha. Enggak sanggup dia untuk mencatatnya gitu. Faraja'a fiha rabbahu, kemudian malaikat itu menghadap Allah gitu ya. Ya faqala, maka Allah mengarahkan uktubha kama qala abdi katsira. Ya catatlah itu sebagaimana hambaku mengatakan walhamdulillahi katsira. Catat banyak-banyak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, luar biasanya doa ini. Ya doa kita ini. Kemudian kalimat wa subhanallahi buktau wa asilah. Dan maha suci Allah, aku mensucikan Allah. Karena subhana itu ya secara i'rabnya juga dia adalah maf'ul mutlak namanya. Mana, dan dia juga termasuk mansub ya, isim mansub kan begitu. Mana amil nasabnya? Amil nasabnya juga fi'il mahzuf, takdirnya usabbihuka atau sabbahtuka. Bisa pakai fi'il madhi, bisa fi'il mudhari, bisa usabbihuka subhanallah atau sabbahtuka subhanallah. Dua-duanya bisa. Jadi maknanya adalah kita mensucikan Allah. Maha suci engkau ya Allah. Aku mensucikan engkau wahai zat Allah, wahai Allah yang maha suci, yang tidak ada yang menandingi kesucian Allah. Allah tuh yang maha suci, Pak. Suci dari apa, Pak? Dari segala yang tidak layak bagi Allah, dari kekurangan, dari aib. Jadi Allah itu suci dari itu semua. Jadi kita mensucikan Allah itu kapan? Setiap waktu, bukrata wa asila. Dan kenapa dikatakan setiap waktu pagi dan sore? Kenapa itu ya? Seorang manusia, kata beliau, akan melihat kesalahannya, banyak salahnya, banyak dosanya, banyak kekurangan, sementara Allah ya maha suci dari dosa, dari kesalahan, dari kekurangan, dari kezaliman, semua yang enggak layak, yang sifat-sifat aib itu suci dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Fadallahina. Alhamdulillah segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan diberkahi. Doa ini memiliki keutamaan di mana ada 12 malaikat berlomba. Siapakah di antara mereka yang mengantarkannya kepada Allah? Sahabat Malik radhiyallahu anhu bercerita, ada orang yang datang ke masjid lalu masuk ke shaf sementara nafasnya tersengal-sengal. Kemudian dia membaca Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah yang mengucapkan doa ini tadi? Semua sahabat terdiam. Lalu beliau menimpal, siapapun yang mengucapkan kalimat tadi tidak masalah. Kemudian orang tadi mengatakan, aku tadi datang buru-buru dan nafasku terengah-engah, lalu aku membaca doa itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha." Aku melihat ada 12 malaikat, mereka berlomba untuk mengantarkan doa ini. Hadis Ahmad. Iya, doa iftitah yang keempat. Nah, ini asbabul wurudnya sama dengan doa iftitah yang ketiga tadi. Sebab munculnya itu juga dari sahabat. Ini juga doa yang sifatnya sunnah takririyah. Sunnah yang
dilakukan oleh sahabat dan disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu doanya alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Segala puji hanyalah milik Allah. Aku memujinya dengan pujian yang banyak, dengan pujian yang banyak, pujian yang mengandung kebaikan, keberkahan di dalamnya. Itu maksudnya, Pak. Jadi alhamdulillah, kemudian hamdan di sini sebagai maf'ul mutlak juga. Mana apanya amil nasabnya? Nah, itu juga dihapus dan ditakdirkan dengan kata ahmaduka hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian katsiran thayyiban mubarakan ini namanya na'at atau sifat dari kata hamdan gitu. Ini Pak, ini dalam segi i'rab dalam bahasa Arabnya. Kalau artinya segala puji untuk Engkau saja ya Allah. Aku memuji Engkau ya Allah dengan pujian yang banyak, pujian yang penuh dengan kebaikan, keberkahan di dalamnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa dalil ini? Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dalam sahihnya dan lain-lain. Hadis ini dikisahkan ada seorang sahabat yang datang ke masjid lalu masuk ke shaf. Namun dia sepertinya tergesa-gesa ya. Sehingga nafasnya tersengal-sengal. Kemudian sahabat itu ketika doa iftitah membaca doa ini, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dan terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan siapa yang mengucapkan doa tadi? Tidak ada yang menjawab. Lalu kemudian Nabi mengatakan siapapun yang mengucapkan doa kalimat tadi tidak masalah, kata Nabi. Artinya Nabi tidak melarangnya gitu ya. Kemudian ada yang mengaku dia yang mengucapkannya, aku tadi datang terburu-buru, napasku tersengal-sengal, lalu aku membaca doa itu. Maka Rasulullah SAW memuji doanya dan mentakrir dan menetapkan Pak ya, dan membenarkan doa itu, sehingga Rasulullah bersabda, laqad ra'aitus nai asyara, maka sungguh aku melihat 12 ya, malaikat yabtadirunaha, saling berlomba buat ya mencatat doa itu atau buat mengangkat doa itu gitu ya. Yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha, siapa di antara mereka yang akan mengangkat doa yang dibacakan oleh sahabat tadi. Artinya apa? Ini juga termasuk doa yang disunahkan, yang dianjurkan, dan ini termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena telah beliau tetapkan. Ini pendek juga Pak ya. Jadi alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sudah pendek sekali doa. Nah, fadhlan. Tafsir doa dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa afdhalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling utama adalah ucapan alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban dan disahihkan doa al-Fatihah. Syekh Abdurrahman Al-Barak menjelaskan, ucapan alhamdulillah disebut sebagai doa terbaik karena dalam ucapan alhamdulillah terdapat ungkapan syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Kalimat hamdan katsiran, pujian yang banyak, pujian yang tidak berbilang dan tidak ada batas jumlahnya, karena dia zat yang berhak untuk mendapatkan semua pujian. Kalimat thayyiban, pujian yang baik, artinya tanpa ada cacat dan kekurangan, karena Allah Maha Thayyib, Maha baik. Badruddin Al-Aini mengatakan, makna thayyib adalah murni, soleh, atau yang bersih dari riya. Nah, lanjutkan. Kalimat mubarakan fi, pujian yang penuh berkah, artinya pujian yang terus menerus, tidak pernah putus. Dalam Aunul Ma'bud dinyatakan pujian yang berkah yang tidak terputus karena nikmatnya kepada kita tidak pernah putus, sehingga selayaknya pujian kita juga tidak pernah putus, pun hanya sebatasnya dan keyakinan. Iya, kemudian kita masuk kepada tafsir ya Pak ya. Terjemahannya sudah Pak ya. Sekarang kita masuk kepada tafsir doa yang keempat ini. Dari Jabir bin Abdullah, beliau mengawali dengan riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. Kemudian hadis ini dihasankan oleh Syekh Syuaib
Al-Arnaud rahimahullahu taala. Rasulullah bersabda, afdalud doa alhamdulillah. Seafdal doa, sebaik-baik doa itu adalah doa yang dimulai ya dengan alhamdulillah. Sehingga dijelaskan oleh seorang ulama ya, ulama besar ya di Saudi Arabia. Beliau tinggal di Riyadh nih, Syekh Abdurrahman Al-Barrak ini ya. Jadi beliau mengatakan ucapan alhamdulillah itu kenapa disebutkan oleh Nabi afdal doa? Kenapa? Karena di dalamnya ada kata-kata pujian kepada Allah yang merupakan simbol bahwasanya seorang hamba itu bersyukur kepada Allah. Dan kalau seandainya seorang bersyukur, Allah berjanji dalam Al-Quran ya, dalam firman-Nya Allah akan menambahkan nikmat dari nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim, ya, wala in syakartum la azidannakum. La in syakartum ya, la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambahkan seperti itu. Kemudian alhamdulillahi hamdan katsiran ya. Hamdan itu pujian, katsiran yang banyak, sifat dari hamdan ya. Pujian yang banyak. Maksudnya adalah pujian yang tanpa batas, tak terhingga. Kalau kita muji orang Pak, mungkin berkali-kali Pak ya. Ada batasannya, ada jumlahnya. Misalkan 3 kali. Tapi kalau kita memuji Allah, pujian untuk Allah itu Pak, pujian untuk Allah itu adalah pujian yang tak terhingga. Pujian yang terus menerus untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah layak. Kemudian thayyiban, pujian yang baik, yang baik. Ini juga sifat dari hamdan itu. Artinya pujian untuk Allah itu adalah pujian yang tidak ada kekurangannya, Pak. Pujian yang sempurna. Pujian yang ya kata Badruddin Al-Aini yang beliau nukilkan, wa ma'na thayyiban khalisan, pujian yang murni gitu ya. Betul-betul kita mengharapkan ya pahala dari Allah. Betul-betul kita kena mengagungkan Allah gitu ya. Salihan, pujian yang bersih, yang murni, yang saleh, wa nazifan, dan pujian yang bersih gitu ya dari riya. Dari apa? Dari mengharapkan pujian dari manusia. Jadi kita memuji Allah dan pujian kita kepada Allah itu adalah pujian yang bersih dari yang namanya riya. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa nih makna doa ini Pak ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sudah. Dan sering juga ini dijadikan mukaddimah ya dalam berceramah ya. Pakai untuk berdoa ketika dalam salat. Bahkan fi dari hamdan itu full, berkahnya itu full gitu ya. Sudah mencapai titik yang penuh, yang tidak ada yang mengalami kebaikannya. Kemudian disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud ya, hamdan itu maknanya adalah dza barakatin daiman, pujian yang memiliki keberkahan terus ya, enggak terputus-putus Pak, la yanqati'u ya, yang tidak terputus. Di anna ni'amahu, karena nikmat-nikmat Allah tersebut la tanqati'u anna, karena nikmat Allah itu tidak pernah terputus dari kita kata beliau. Wayan bagi, maka seharusnya bagi kita ya an yakuna hamduna ghairu munqatin. Begitu juga pujian kita kepada Allah hendaknya tidak terputus juga. Sebagaimana nikmat Allah kepada kita enggak terputus gitu. Aidan walau niyatan wa i'tiqadan ya. Meskipun hanya sebatas niat dan keyakinan, walaupun kita punya niat untuk memuji Allah namun belum sempat, namun tetap ya harus kita niatkan, ataupun ya hanya sebatas kita meyakini Allah memiliki ya pujian yang penuh dengan keberkahan yang tidak pernah terputus ya. Wallahu a'lam bishawab, yaitu yang keempat. Sekarang kita masuk doa iftitah yang kelima. Dia di sini disebutkan 6 ya, maka tinggal 2 lagi ya. Tafadhol. Doa kelima, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardh alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik bima kanu fihi yahtalifun ihdini limakhtalifa bi minal haqqi bi idhnik innaka tahdi man tasha
ila siratin mustaqim. Iya, ini agak panjang Pak ya. Nah, tapi insya Allah kalau kita serius menghafalnya 3 menit, insya Allah hafal nih Pak ya. Iya, 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 iya. Fadalanya. Artinya, ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, dan yang mengetahui yang gaib dan yang nampak, kau akan memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara para hambamu. Karena itu berikanlah petunjuk kepadaku dengan izinmu terhadap kebenaran yang diperselisihkan. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada siapa saja yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Sumber doa ini dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam. Seorang tabi'in yang bernama Abu Salamah putra Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa doa iftitah yang dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat malam? Jawab Aisyah radhiyallahu anha, karena idza qama min al-laili tata'a salatahu Allahumma rabba Jibril Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ketika beliau sholat malam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa iftitah, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Iya, jadi doa iftitah ini juga pernah dibaca oleh Nabi ketika sholat malam, sama seperti doa iftitah yang mana Pak? Allahu Akbar kabirau wa subhanallahi bukratan wa asila gitu. Walhamdulillahi katsira gitu ya. Ya, jadi ini doanya sama asbabul wurudnya ya, juga sama-sama dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terbangun ya untuk sholat malam. Dan doa yang ini lebih panjang dari yang sebelumnya. Allahumma Rabba Jibril, ya Allah, wahai pencipta Jibril, gitu ya. Wa Mikail, dan pencipta malaikat Mikail, wa Israfil, dan pencipta malaikat Israfil, Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, Alimal ghaibi wasyahadah. Ya, jadi Fatir itu juga Pak ya, bisa kita artikan pencipta juga. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang tampak. Anta tahkumu baina ibadika, engkaulah yang akan memutuskan permasalahan antara hamba-hambamu kelak di akhirat. Jadi Pak, setiap permasalahan yang kita hadapi di dunia ini, kalau nggak kita selesaikan, maka hakimnya nanti Allah. Fima kanu fi yakhtalifun, apa yang mereka persisikan ketika di dunia dahulu. Ihdini, berilah aku hidayah ya Allah, limakhtulifa fi, apa yang dipersisikan di dalamnya, dari perkara-perkara yang manusia berselisihkan gitu. Dari minal haqqi, dari perkara hak, dari perkara yang benar. Biiznika, dengan izin engkau ya Allah. Innaka tahdi, sesungguhnya engkau ya Allah yang memberikan hidayah, petunjuk. Man tasya, siapa yang engkau kehendaki, ila, kepada siratim mustaqim, jalan yang lurus, yaitu tauhid, yaitu Islam ya. Ini doanya Pak ya. Kemudian sumber doa. Jadi doa ini berdasarkan ya sunnah Nabi atau hadis Nabi yang mulia SAW dari seorang tabi'in ya, yang bernama Abu Salamah ya, putranya Abdurrahman bin Auf. Jadi mereka ini bertanya kepada istri Nabi Aisyah, apa doa iftitah yang dibaca oleh Nabi? Nah, seperti itu. Maka dijawab oleh Aisyah. Artinya Aisyah mendengar langsung doa ini dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini sahih ya, riwayat Imam Muslim. Ini termasuk hadis yang kuat juga ya, setelah hadis Al-Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana idza qama min al-lail, apabila Nabi ya akan salat malam, iftataha salatah, beliau membuka salatnya dengan doa ini, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila ya. Ini versi pendeknya, kemudian panjangnya sampai ila siratal mustaqim tadi. Jadi Pak, ini juga ya doa yang langsung dibaca oleh Nabi. Artinya ini termasuk sunnah qauliyah ya, sunnah yang memang Nabi yang membacanya. Kalau tadi sunnah sahabat yang membacanya namun Nabi menyetujuinya, atau disebut dengan istilah sunnah apa? Ya, takririyah. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Betul.
Tafsir doa kalimat Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Rabb berarti yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki. Jibril bisa juga dibaca Jibril. Beliau adalah Roh Kudus, malaikat paling mulia yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Mikail juga disebut Mikal. Beliau adalah malaikat yang diperintahkan untuk menurunkan hujan. Israfil juga disebut Israfil. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Mengapa tiga malaikat ini yang disebutkan dalam pujian di atas? Ibnu Abil Is memberikan penjelasan. Jibril yang membawa wahyu merupakan pembawa sebab kehidupan bagi hati. Mikail diperintahkan untuk menurunkan hujan merupakan sebab kehidupan bumi dan penghuninya. Sementara Israfil yang meniup sangkakala merupakan awal untuk kehidupan kedua, yaitu kembalinya ruh ke jasad. Yeah. Kalimat Khaliqus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi, kata Fatir artinya adalah menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya, dan yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Dia yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Kalimat alimul ghaibi wa syahadah, zat yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. At-Tibi menjelaskan gaib artinya apa yang tidak terindra. Kebalikannya syahid artinya sesuatu yang terindra. Kalimat anta tahkumu baina ibadika bima kanu fihi yakhtalifun, kau akan memutuskan perkara di antara para hambamu. Al-Qurtubi mengatakan, engkau memutuskan dan menjelaskan kebenaran. Kelak di hari kiamat, Allah menjadi hakim untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara hambanya dengan memberikan balasan berupa pahala dan adab. Kalimat ihdini lima tulifa fihi minal haqqi bi'izni, berikanlah petunjuk kepadaku dengan izinmu terhadap kebenaran yang diperselisihkan. Permohonan hidayah itu ada dua. Yang pertama agar ditunjukkan untuk mengetahui mana jalan yang benar. Yang kedua agar diberi taufik untuk mengikuti jalan yang benar. Kita memohon dua hal ini diberikan petunjuk untuk mengenali pendapat yang benar dan diberi kemudahan untuk mengikutinya. Dan ini dengan izin Allah, dengan izinmu. At-Tibi menjelaskan makna izin di sini adalah kemudahan. Karena ketika orang sudah membuka hijab ruangnya, berarti izin untuk masuk. Kalimat innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim, sungguhnya engkau memberikan petunjuk ke jalan yang lurus kepada siapa yang engkau kehendaki. Di antara nama Allah adalah Al-Hadi, dan yang memberi petunjuk, dan Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan betapa semua hamba membutuhkan petunjuk dari Allah, karena manusia itu bodoh dan tidak tahu, sehingga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai para hambaku, kalian semua itu sesat, tidak tahu kebenaran kecuali orang yang aku beri petunjuk. Karena itu mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku beri petunjuk kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Iya. Kemudian kita masuk kepada tafsir doa. Allahumma diawali dengan seruan kepada Allah. Allahumma ini seruan, nida. Ini seruan kepada Allah. Allahumma itu artinya apa? Ya Allah. Rabba, Robnya Jibril, artinya penciptanya Jibril. Ya, kemudian Jibril itu bisa juga dibaca Jibrail. Bisa Jibril, bisa Jibrail. Mikail atau Mikal, wa Mikala. Gitu ya, Mikal juga. Wa Israfil bisa juga dibaca Israfin, gitu ya. Kan ini bahasa yang bukan bahasa Arab, namun dia diarabkan. Istilahnya musta'arab, gitu ya. Diarabkan karena dia berasal, wallahu taala alam, ada yang mengatakan kata Jibril ini ya dia berasal dari bahasa Ibrani, gitu ya. Sehingga dia termasuk
nama ajam namanya, nama yang non Arab. Sehingga ketika dia dalam kaidah nahwu Pak ya, ketika dia menjadi mudhafun ilaih, dia majrur dengan fathah. Nah dia mamnu'un minas sarf ya, karena dia termasuk isim yang tidak boleh menerima tanwin kan gitu. Ini dia mengenai secara bahasanya. Jadi maknanya adalah Allahumma rabba Jibril, ya Allah penciptanya Jibril dan Mikail dan Israfil. Rabb kata beliau berarti maknanya menciptakan, mengatur ya, dan menguasai gitu, memiliki. Jadi Allah yang menciptakan Jibril, Allah menciptakan Mikail, dia menguasainya dan yang mengaturnya. Jadi Allah yang mengaturnya. Jadi mereka yang Allah suruh seperti Jibril yang Allah suruh untuk menyampaikan wahyu ini karena perintah dari Allah. Bukan karena Allah butuh bantuan, enggak. Allah tidak butuh. Allah itu ghaniyun 'anil alamin kan gitu. Ghani itu artinya kaya, Pak. Tidak butuh dengan alam semesta. Namun Jibril lah yang butuh kepada Allah. Jadi Jibril mengatakan wahyu itu karena Jibril butuh gitu ya. Karena Jibril butuh pahala dari Allah, Jibril butuh karunia dari Allah. Karena Allah ciptakan seperti itu. Karena Allah yang menciptakan, Allah nggak butuh dengan ciptaannya. Beda dengan ciptaan, kita butuh dengan pencipta. Ini Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah. Kemudian nama lain dari Jibril itu adalah Ruhul Qudus, ya Pak ya. Nama lain dari Jibril ada Ruhul Qudus ya. Roh yang lembut gitu ya. Yang suci gitu. Dan beliau diciptakan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Inilah ibadahnya Jibril. Ya. Tugasnya Jibril yang Allah perintahkan dalam bentuk menyampaikan wahyu. Sementara malaikat Mikail Allah ciptakan sebagai yang menurunkan hujan. Israfil yang meniup sangkakala. Kemudian beliau nukilkan di sini perkataan daripada Al-Imam ya Ibnu Abil Aziz ya. Ibnu Abil Iz ya. Bahwasanya kenapa alasannya kita berdoa dengan doa ini Allahumma rabba Jibril, Rasulullah berdoa dengan doa ini karena ada 3 alasan kata beliau. Yang pertama karena mereka Jibril itu yang menyampaikan wahyu, maka wahyu itu adalah kehidupan bagi hati. Setiap hati yang membaca wahyu Allah seperti Al-Quran ini, maka hatinya akan hidup dan hatinya akan terobati. Karena Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur, obat penyakit hati itu Al-Quran. Kemudian kenapa malaikat Mikail? Karena malaikat Mikail menurunkan hujan, dan hujan ini adalah sumber air, itu adalah sumber kehidupan bagi alam semesta, bagi tanah lah, bagi bumi. Kemudian Israfil, kenapa disebutkan? Karena Israfil itu meniup sangkakala. Yang kedua, maka bergantilah kehidupan manusia dari alam dunia, ya mereka masuk ke dalam alam kehidupan, yakni alam akhirat kan gitu. Ini disebutkan dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Kemudian kalimat fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Maka kata fatir ini kata beliau menciptakan tanpa contoh. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini Pak belum ada sebelumnya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dari yang belum ada. Sementara manusia sifatnya mencontoh. Pesawat aja Pak ya. Itu kan kalau kita baca asal sejarah historis pesawat mulai dari awal itu ternyata mencontoh capung. Wallah nggak pakai mitos atau apa gitu ya. Artinya bahwa manusia hanya bisa mencontoh sifatnya, ya. Namun tidak bisa menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Kalau Allah tidak, Allah menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi dari yang sebelumnya tidak ada tanpa contoh. Kemudian kalimat alimal ghaib wa syahada, Allah Maha mengetahui yang gaib. Yang gaib itu Pak yang non indrawi, yang tidak bisa diindra gitu. Dan sesuatu yang disaksikan. Syahadah itu dari kata ya syahida, ya syahadu gitu ya. Ya disaksikan gitu, yang bisa diindra gitu. Maka Allah mengetahui itu semua. Baik itu yang gaib yang kita tidak mampu mengindranya, maupun yang kita bisa kita lihat gitu. Allah Maha mengetahui itu semua. Sehingga kalau kita meresapi doa ini Pak, kita akan takut kepada Allah. Karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Meskipun orang nggak tahu, namun Allah Maha tahu gitu. Sehingga sehingga hati kita melahirkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalimat anta tahkumu baina ibadika, engkau akan memutuskan ya antara hamba-hambamu ya Allah terhadap apa yang mereka perselisihkan gitu.
Jadi kalau kita renungi ini Pak, kita akan takut berbuat zalim kepada Allah. Walaupun kita menang di pengadilan dunia ya, namun di pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak ada ya kecurangan itu yang akan menang. Akan Allah tegakkan keadilan seadil-adilnya. Maka kita takut ya berbuat zalim. Lebih baik kita dizalimi Pak daripada kita menzalimi. Lebih baik kita yang dicuri daripada kita mencuri gitu. Kenapa? Walaupun sang pencuri nggak ditangkap polisi, nggak ketemu Pak, ingat masih ada pengadilan Allah. Sang pencuri yang suka menzalimi orang, walaupun dia bebas dijerat hukum dunia ini, di akhirat tidak akan bebas dia. Maka di akhirat akan Allah tegakkan hukum seadil-adilnya. Maka takutlah orang-orang yang berbuat zalim di dunia ini. Makanya mereka harus minta maaf. Kalau nggak minta maaf, Allah tidak akan ya memaafkan begitu saja tanpa keridhaan orang yang mereka zalimi atau orang yang mereka ambil haknya. Maka ketika kita baca doa ini luar biasa. Kita menjadi takut ya Pak ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan zalim di dunia ini. Kemudian kalimat ihdini, berilah aku hidayah ya Allah, lima ikhtalafa fi, apa yang diperselisihkan di dalamnya, minal haqqi, dari kebenaran, biiznika, dengan izin. Maka doa ini ada dua ya yang kita minta, ihdini di sini ya Allah, berikanlah aku hidayah. Yang pertama agar kita ditunjukkan untuk mengetahui mana jalan yang benar gitu. Kemudian yang kedua agar kita diberikan oleh Allah taufik. Taufik itu Pak kemampuan untuk mengikuti yang benar, mengamalkan yang benar itu. Jadi yang pertama kita mohon kepada Allah, Allah beri kita petunjuk untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kemudian setelah kita tahu yang benar itu A misalkan, kita mohon juga kepada Allah supaya kita bisa mengamalkannya. Karena banyak juga orang tahu Pak, ya kan, kebenaran, namun nggak mampu mereka mengamalkan. Seperti contohnya saja Abu Talib. Abu Talib pamannya Nabi tahu agama yang dibawa oleh ponaannya itu hak, ya, namun nggak mampu diamalkan karena banyak faktor-faktornya. Di antaranya banyak rasa segan dengan kawan, akhirnya nggak masuk Islam. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita mohon kepada Allah mengetahui mana yang salah, mana yang benar, dan kita mohon kepada Allah mengetahui untuk mampu untuk mengamalkan yang benar tersebut. Ya. Kemudian mana bi iznika, mana izin di sini kata Imam At-Tibi, kata beliau adalah supaya Allah mudahkan kita. Karena kalau Allah sudah mengizinkan pasti dimudahkan. Seperti orang gitu. Kalau kita bertamu ke rumah orang, kata beliau, kalau orang itu sudah mengizinkan ya, maka ya dia akan membukakan pintu rumahnya atau hijab ruangannya akan disingkapnya karena kita sudah diizinkan buat masuk. Begitu juga kalau Allah sudah mengizinkan kita untuk mereka, insyaallah kita akan memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian innaka, kalimat innaka tahdi man tasha, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk bagi siapa yang engkau kehendaki ya Allah, ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus. Pak, kita mesti berdoa karena hidayah itu di bawah kehendak Allah. Ya, maka untuk itu kita minta, mengemis kita kepada Allah. Mohon jadinya ya Allah, beri hidayah ya Allah. Supaya apa Pak? Supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah, dan supaya kita bisa mengamalkan yang benar itu. Nah, ini. Karena di tangan Allah lah hidayah itu. Ini hadirin yang diberikan Allah. Dan orang yang telah mendapatnya jangan sombong, jangan ujub, ya. Karena itu pemberian Allah. Maka nggak boleh kita banggakan atau kita jadikan bahan kesombongan bagi hamba yang belum diberi pemberian hidayah. Yang benar adalah kita mendoakan yang belum diberikan hidayah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan pada dasarnya setiap manusia itu sesat pada dasarnya Pak ya. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang beliau bawakan, hadis qudsi ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Allah berfirman, ya ibadi kullukum dhalun, wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalian semua itu sesat. Dhal itu sesat, illa man hadaitu, kecuali yang telah aku beri hidayah. Maka orang yang diberikan hidayah Pak, jangan sombong, karena ini pemberian dari Allah. Maka kita bersyukur ya. Karena kalau kita tidak diberi hidayah oleh Allah, kita sesat juga, ya kan? Kalau Allah tidak beri kita hidayah, kita nggak sholat juga Pak. Maka untuk itu kita bersyukur, berdoa ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kalau bukan karena Engkau kita tidak bisa memeluk agama ini, karena ini hidayah dari Allah. Maka Allah mengatakan fastahduni, maka mintalah hidayah. Maka kita setiap sholat Pak, ihdinas siratal mustaqim, betul-betul kita berharap, tampakkan pengharapan kita, tampakkan rasa butuh hidayah ya Allah.
Kalau tidak engkau beri hidayah ya Allah, sesat, bahkan kafir mungkin selesai ya Allah. Alhamdulillah. Maka kita butuh sekali Pak ya. Demikian juga ya hadis ini Pak panjang ya. Salah satu redaksi dari hadis ini Allah juga mengatakan ya ibadi, ya kan? Innakum tuhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian itu banyak berbuat dosa siang malam kata Allah. Fastaghfiruni, maka mohonlah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku pasti mengampunimu, ya. Artinya apa? Artinya jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Sehingga kalau kita lihat ada orang yang maksiat, ya, jangan kita bilang ahli neraka, kamu pasti masuk neraka dan Allah tidak akan mengampuni. Nggak boleh. Beri mereka ya apa namanya terhib, ya, motivasi untuk bertobat. Jangan putus asa kawan ya. Selama ajal kita masih ada, selama kita belum mati ya, maka kalau kita mohon ampun, Allah mengampuni. Allah itu mengampuni dosa sebesar apapun Pak. Maka jangan pernah putus asa, betul ya. Apapun dosa yang pernah kita lakukan, nak bunuh orang, mencincang orang dulunya, jangan pernah puasa. Selama masih hidup kita, selama belum Allah cabut nyawa kita ini, maka Allah senantiasa membukakan pintu ampunannya. Ya, satu lagi. Doakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wal malakut, wal jabarut, wal kibriyah, wal azamah. Maha besar yang memiliki kerajaan besar, kekuasaan, kebesaran dan Iya, ini doa yang terakhir ya. Fadhil lagi. Sumber doa. Doa iftitah ini dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat malam. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu Ro'ah, bukan ro'ah ya, ro'ah. annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili fakana yaqul Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wal malakut wal jabarut wal kibriyah wal 'azamah. Iya. Kemudian beliau ya membawakan doa yang terakhir ya dari hadis-hadis yang telah beliau kumpulkan, dan ini yang benar ya. Ini juga dikumpulkan oleh Syekh Albani juga 6 doa ini ya, yang bersumberkan dengan hadis-hadis yang sahih insyaallah. Kemudian doa iftitah yang keenam adalah Allahu Akbar. 3 kali kita baca Pak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dzul malakuti, Allah zat yang memiliki kerajaan-kerajaan. Wal jabarut, ya, yang memiliki ya kekuasaan, artinya yang mampu untuk memaksa kan itu ya. Wal kibriya, yang memiliki kebesaran ya. Dan ini diambil juga dari kata ya kaburo itu ya. Jadi orang yang sombong itu Pak kan besar. Yang layak menganggap dirinya besar itu hanya Allah. Karena Allah itu layak untuk sombong. Kenapa? Karena Allah nggak butuh apa-apa. Ya kan? Kalau orang yang masih butuh Allah nggak boleh sombong. Makanya sombong bagi Allah itu wajib, sombong bagi kita tercela. Kenapa? Karena Allah memang ya maha besar kan gitu. Wal azamah, dan zat yang memiliki keagungan. Kemudian apa dalil daripada doa ini? Ini hadis sahih disahihkan oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi Hudzaifah ya diceritakan dalam hadis ini annahu ra'a, bahwasanya beliau melihat gitu. Rasulullah SAW yusalli, Rasulullah sedang sholat ya, minal lail, ini sholat malam juga. Fakana yaqul, maka Rasulullah mengucapkan doa ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Dzul malakut, Allah yang zat yang memiliki kerajaan, wal jabarut kekuasaan, wal kibriya dan kebesaran gitu ya, wal azamah dan keagungan. Nah, maka ya bisa kita hafal juga doa ini, enggak terlalu panjang Pak ya. Sehingga dalam doa iftitah kita Pak, kita bisa mengamalkan sunnah tanawwu kan gitu. Sunnah yang beragam. Ya, sekali kita dengan Allah mabait ya. Kemudian sholat yang berikutnya kita dengan Allahu Akbar kabira, atau dengan doa yang ini ya. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dzul malakuti wal jabarut wal kibra wal azamah gitu. Dan doa iftitah yang lainnya gitu. Yang 6 ini cuma 6 Pak ya. Tidak terlalu banyak pula. Kecuali 60 Pak ya, juga ngapal ya. Tapi kalau 6 ini tidak banyak ini Pak. Ini biasa ya. Fadhil lagi 6. Doa Dzul malakut wal jabarut wal kibriyah wal azamah. Dalam
Miraatul mafatih dijelaskan al-malakut untuk hiperbola dari kata al-malak yang artinya kerajaan sehingga yang besar. Al-jabarut bentuk hiperbola dari kata al-jabbar yang artinya kekuasaan yang mengendalikan semuanya. Al-kibriya ketinggian dari seluruh makhluk karena dia maha tinggi dan seluruh makhluk penuh kepadanya. Al-azamah keagungan. Ada yang berpendapat al-kibriya adalah kesempurnaan zat, sedangkan al-azamah adalah kesempurnaan sifat. Demikian Allah. Iya, kemudian beliau sebutkan terjemahannya sudah apa ya? Minimal kita hafal lafaz dan terjemahannya, Pak. Ya, dan ditambah dengan tafsirnya itu lebih ya bagus ya. Tafsir doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini sudah. Dzul itu artinya yang memiliki artinya. Karena Dzu itu bermakna sahib, memiliki gitu. Dzul malakut ya, kata al malakut Pak ini bentuk ya kalau dalam istilah ilmu bahasa Arabnya itu Pak, sirah mubalaghah ya. Mubalaghah itu artinya berlebihan kan gitu, melampaui gitu. Kalau dalam istilah bahasa kita hiperbola ya, dalam bahasa Indonesia kan itu bentuk hiperbola ya. Namun ini bukan majas Pak, karena majas itu bukan hakikat ya. Majas itu kiasan, enggak. Allah itu memang hakikat betul seperti itu, bukan kiasan. Ingat ya. Ulama sepakat ya, ulama al-sunnah nih, maksudnya ulama salafi sepakat dalam nama-nama dan sifat Allah itu tidak ada yang namanya kiasan atau majas. Memang hakikatnya seperti itu, memang aslinya seperti itu. Ya, yang terkait dengan apa? Dengan majas ya. Dan masalah majas ini dipersisikan oleh para ulama apakah dalam bahasa Arab ada majas atau tidak. Ini mahalul khilaf itu. Ya, ada yang mengatakan ada majas, namun mereka sepakat dalam nama dan sifat Allah tidak ada yang namanya majas, semuanya hakikat. Ini ya, ini juga dibahas dalam usul fiqh pembahasan majas dan hakikat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-malakut itu Pak, ini sirah mubalaghah atau bentuk diperboleh kata al-malak. Malak itu artinya kerajaan, artinya kerajaan yang tidak ada batasan, kerajaan yang besar gitu ya. Kemudian al-jabarut, ini juga bentuk hiperbola atau sirah mubalaghah dia kata al-jabbar. Yang artinya Allah memiliki kekuasaan, Allah mampu memaksa apapun. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian al-kibriya, ini maksudnya adalah kebesaran ya. Ya, artinya tinggi Allah itu dari apapun ya. Dari apapun dari makhluknya. Allah memiliki kemuliaan yang besar gitu. Ketinggian, kemuliaan yang tidak ada batasannya. Kemudian itu keagungan, kemudian kata beliau ada yang membedakan al-kibriya adalah kesempurnaan dari sisi zat ya. Kemudian al-azamah dari sisi sifat. Jadi sama-sama besar, sama-sama mulia, sama-sama agung. Namun al-kibriya keagungan dari sisi zat Allah. Zat Allah itu Pak maha besar, tidak ada yang kebesarannya, dan sifat Allah itu juga sifat yang tinggi yang tidak ada yang melampaui ketinggian Allah. Dan ingat Allah punya zat ya, namun jangan bayangkan dengan zat manusia, nggak boleh. Karena Allah itu berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Misalkan oh Allah itu kira-kira nggak boleh. Apa yang terlintas dalam hati kita, itu Allah mungkin berarti Allah khilafu zalik. Berarti Allah itu berbeda dengan itu. Ma khatara bi balika fallahu khilafu zalik kata ulama. Kata kalau nggak salah itu dalam akidah Tahawiyah ya. Apa yang kita terlintas tentang zat Allah, maka Allah berbeda dengan apa yang kita lintasan hati itu. Karena Allah itu berbeda betul, nggak bisa dibayangkan Pak. Nah, tapi kita mengetahui sifat Allah itu berdasarkan nas. Nas mengatakan Allah itu zatnya besar, bahkan arsy Allah itu akan dipikul oleh malaikat. Iya, kita yakini itu. Namun dengan tidak menyamakan dengan makhluk seperti itu. Allah misalkan punya wajah, iya. Allah punya tangan, iya. Ya, namun jangan kita bayangkan, yang membayangkan nggak boleh. Karena apapun yang terlintas tentang zat Allah, berarti Allah berbeda dengan itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, fadhalna. Baca ta'awudz. Ta'awudz adalah kalimat a'udzubillah yang artinya aku berlindung kepada Allah. Disebut juga dengan kalimat isti'adzah. Kita disyariatkan untuk membaca kalimat isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Ini berdasarkan perintah Allah dalam ayat wa idza qara'na al-Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan.
Quran surah An-Nahl. Sehingga redaksi isti'adzah berdasarkan ayat ini adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ulama sepakat bahwa kalimat ta'awudz bukan bagian dari Al-Quran. Qurtubi mengatakan ulama sepakat bahwa ta'awudz bukan bagian dari Al-Quran dan bukan pula salah satu ayat dari Al-Quran. Ta'awudz adalah kalimat yang dibaca oleh orang yang sedang membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tafsir Al-Quran Qurtubi. Dalam sholat, ta'awudz kita baca sebelum membaca Al-Fatihah yang merupakan surat pertama dalam Al-Quran. Iya, jadi ada istilah ta'awudz dengan isti'adzah. Beda redaksi, makna bersama. Ta'awudz itu Pak masdar dari kata ta'awwadza, ya ta'awwadzu ta'awudzan. Sedangkan isti'adzah dari ista'adza yasta'idzu isti'adzatan. Walaupun beda redaksi, beda bentuk Pak, namun maknanya sama. Apa makna ta'awudz itu adalah doa perlindungan. Ta'awudz itu, ya. Ta'awudz itu artinya adalah doa perlindungan. Artinya kita minta kepada Allah supaya Allah melindungi kita. Isti'adzah juga tolabul auz namanya. Meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita membaca isti'adzah? Yang pertama ketika baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena ada dalilnya. Perintah langsung dari Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 98 Allah mengatakan fa idza qara'tal Qur'ana, dan apabila engkau membaca Al-Qur'an fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim. Maka di sini kita disyariatkan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, gitu ya. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan redaksi isti'adzah berdasarkan surat di atas An-Nahl 98 itu yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Dan ulama sepakat, kata Imam Al-Qurtubi ya, bahwasanya ta'awudz itu bukan bagian dari Al-Qur'an. Ibadah bukan bagian dari Al-Qur'an, tapi kalau basmalah ya bagian daripada Al-Qur'an, ya. Kalau basmalah itu ada ayatnya yang bismillahirrahmanirrahim tentang apa? Tentang kisah surat Nabi Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Jadi ada kata-kata bismillah dalam isi surat beliau. Ya kan? Innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan ta'awudz itu enggak, apa ya? Ya, ta'awudz itu bukan bagian dari Al-Qur'an, tapi kita dianjurkan membacanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ajma'al ulama telah sepakat ijma' ya, ala anna ta'awudha, bahwasanya ta'awudz itu laisa minal Qur'an wala ayah minhu. Qur'ani wala ayatin minhu, bukan bagian daripada surat Al-Qur'an dan bukan pula ayat dari Al-Qur'an itu. Wa huwa qaulul qari', dia adalah ucapan orang yang membaca Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, dan ketika sholat Pak, kita dianjurkan membaca ta'awudz sebelum kita membaca surah Al-Fatihah berdasarkan keumuman perintah Allah dalam surah An-Nahl 98 tadi. Dan Al-Fatihah juga bagian Al-Quran, maka kita dianjurkan sebelum membaca Al-Quran untuk apa Pak? Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu a'lam ya. Fadhal akhina. Hukum ta'awudz. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Pendapat pertama, membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran hukumnya wajib, karena Allah perintahkan dalam Al-Quran dan hukum asal perintah adalah wajib. Ini merupakan pendapat Al-Thawri, Al-Auza'i, dan Daud Al-Zahiri, bagaimana dinukil oleh Ibnu Hasan. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat yang dinilai lebih kuat oleh Ibnu Hasan. Dan di antara ulama belakangan yang memilih pendapat ini adalah Imam Al-Albani dan beberapa murid beliau. Pendapat kedua, ta'awudz hukumnya anjuran dan tidak wajib. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan para imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Menurut riwayat yang muhtamad menjadi acuan dalam mazhabnya. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur ulama berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur. Ketika beliau bangun, beliau tersenyum lalu bersabda, "Unzilat alayya
anifan. Suratun Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal-kautsar. Baru saja diturunkan satu ayat kepadaku, lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal-kautsar. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca ta'awudz ketika sedang membaca surat Al-Kautsar. Iya, sekarang hukumnya ini masalah khilafiyah. Ya. Sebagian ulama mengatakan wajib. Dasarnya apa? Surah An-Nahl tadi ayat 98 itu. Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Maka dalam ayat itu kan ada fi'il amr, perintah Allah, fasta'iz. Sedangkan dalam dalam kaidah usul fiqh ya, al-amru yaqtadil wujub gitu. Perintah itu berkonsekuensi kepada hukum wajib. Ini ya, dan ini adalah pendapat dari para ulama, di antaranya al-Imam Atha, ulama tabi'in, kemudian Imam Ats-Tsauri, al-Imam al-Auza'i, al-Imam Daud al-Zahiri, salah seorang ulama yang dari madhab Zahiri ini. Sebagaimana yang dinukilkan juga oleh al-Imam Azm dalam kitabnya Al-Muhalla. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan dinilai lebih kuat oleh Battah dalam kitabnya Al-Insaf, salah seorang ulama Hanabilah. Dan di antara ulama belakang yang ulama kontemporer yang memilih pendapat ini adalah Al-Imam Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dan beberapa orang murid beliau. Ini Pak ya, ini pendapat pertama itu wajib. Dalilnya apa itu? Surah An-Nahl ayat 98, karena Allah minta ada kata perintah, karena kata perintah itu kan pada dasarnya memberikan makna wajib. Itu dalil pendapat ulama yang pertama. Pendapat yang kedua, hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, dan ini merupakan pendapat mayoritas ya, jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, para Hanifa, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad ya, menurut riwayat yang mu'tamad. Ya, jadi ada dua pendapat yang disandarkan kepada Imam Ahmad, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Namun yang lebih kuat yang mu'tamad ya, yang menjadi acuan dalam mazhabnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughninya. Dan yang dikuatkan oleh penulis kitab yang dirajihkan beliau mengatakan pendapat jumhur itu lebih akrab gitu, lebih dekat kepada kebenaran. Memang dalil yang pertama itu dalam bentuk perintah Allah, fasta'iz, lindunglah, ucapkanlah isti'adzah gitu ya. Akan tetapi ada hadis yang memalingkannya dari hukum asalnya. Memang hukum asal perintah itu wajib. Namun kalau ada dalil yang memalingkan dari hukum asalnya, bisa berpaling hukumnya, berubah hukumnya dari yang wajib menjadi sunnah. Ada dalil yang memalingkannya, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ketika turunlah firman Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu surah Al-Kautsar. Ya, Nabi mengatakan unzilat alayya anifan suratun ya. Turun kepadaku tadi barusan kata Nabi ya, satu surat. Faqara, lantas Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar tanpa membaca ta'awuz. Artinya apa? Berarti Nabi ya pernah membaca Al-Qur'an tanpa ta'awuz, menunjukkan apa? Ta'awuz atau isti'adzah itu hukumnya tidak wajib namun sunnah atau anjuran saja. Sehingga pendapat yang kuat, yang akrab ilal haq, yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat yang kedua, hukum membacanya bukan wajib. Karena kalau wajib Pak, konsekuensinya orang yang nggak baca ta'awuz berdosa dia. Karena meninggalkan yang wajib itu Pak berdosa dan mengerjakannya berpahalakan seperti itu. Ya. Fadlan ini. Hikmah disyariatkan membaca ta'awudz. Kita disyariatkan untuk membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Di antara hikmah besarnya adalah untuk menghilangkan waswas syaitan agar orang yang membaca fokus melakukan tadabbur dengan apa yang dibaca. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ikhsaltul lahafan ya. Ikhsatul lahafan. Ikhsatul lahafan. Ya, menyebutkan 7 hikmah membaca. Afan. Ighasatul ya. Ighasatul lahafan. Ighasatul lahafan. Menyebutkan 7 hikmah membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran ibarat obat bagi penyakit yang ditanam syaitan di hati manusia, berupa was-was atau berbagai keinginan yang buruk. Sebelum membaca Al-Quran, Allah perintahkan agar pembaca membersihkan hatinya dari penyakit yang disebabkan syaitan.
sehingga hatinya menjadi bersih, agar memungkinkan untuk mendapatkan hikmah dari tadabbur Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran adalah nutrisi bagi hati yang berisi petunjuk, ilmu, dan kebaikan. Bagaimana air merupakan nutrisi bagi tanaman, sementara syaitan adalah api yang akan membakar tanaman itu tahap demi tahap. Ketika tanaman ini tumbuh subur, syaitan akan berusaha untuk membakarnya dan membakarnya. Karena itu Allah perintahkan membaca isti'adzah supaya perusak ini tidak merusak tanaman subur setelah mendapatkan siraman dari Al-Quran. Yang ketiga, bahwa malaikat mendekat ke orang yang membaca Al-Quran dan menyimak dengan baik, sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, bahwa ketika beliau Al-Quran, beliau melihat seperti awan yang tengahnya adalah lampu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritahu bahwa itu malaikat. Hadis riwayat Bukhari. Sementara syaitan adalah lawan dari dan musuh malaikat. Pembaca Al-Quran diperintahkan untuk isti'adzah untuk mengusir sang musuh, sehingga malaikatnya akan turun. Di kesempatan ini tidak boleh berkumpul antara malaikat dan syaitan. Yang keempat, syaitan akan mengganggu pembaca dengan semua usahanya agar tidak fokus, sehingga gagal untuk mendapatkan tujuan dalam membaca, yaitu tadabbur Al-Quran. Yang kelima, membaca Al-Quran hakikatnya sedang bermunajat kepada Allah dengan membaca Allah. Sementara Allah sangat mengizinkan agar pembaca memperindah bacaan Al-Qurannya. Sementara syaitan yang dilantunkan ada dia, sehingga syaitan diusir agar hamba bisa fokus bermunajat kepada Allah. Yang keenam, Allah menyebutkan wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna al-qasyaytan fi umniyatihi fayansahullahu ma yulqi syaitan. Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia membaca wahyunya, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap apa yang dia baca. Lalu Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu. Quran surat Al-Hajj. Jika seperti ini kondisi para nabi ketika mereka membaca wahyu Allah, apalagi manusia biasa. Yang ketujuh, syaitan sangat bersemangat untuk menggagalkan rencana amal baik hamba agar tidak dapat pahala, termasuk ketika kita hendak membaca. Iya, ini betul-betul banyak sekali hikmahnya, besar sekali ya tujuan kita membaca ta'awudz ini. Karena intinya Pak ya, bahwasanya syaitan itu akan berupaya dengan segala tenaganya, dengan segala strateginya supaya kita ya gagal memperoleh keberkahan Al-Quran yang kita baca. Maka untuk itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ta'awudz ya, untuk mengusir syaitan itu. Bahkan Nabi pun, disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 52 itu, wa ma arsalna min qablika min rasul, tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun, wala nabiyin, dan tidak seorang nabi pun, illa idza tamanna, kalau nabi itu mau baca Al-Quran gitu ya, alqa syaitanu fi umniyati, maka syaitan memasukkan godaan-godaannya. Ya, nabi pun digoda gitu kan terhadap apa yang mau dibaca Al-Quran itu atau ayat Allah itu ya. Maka di sini kita dianjurkan berta'awudz itu. Sehingga fayansahullahu ma yulqi syaitan. Maka ketika kita mengucapkan ta'awudz, doa isti'adzah, lalu Allah menghilangkan apa yang dimasukkan berupa godaan oleh syaitan ketika kita baca Al-Quran. Jadi mau baca Al-Quran saja, syaitan datang, apalagi perkara yang buruk, tentulah sarang syaitan itu. Apalagi orang-orang yang melakukan maksiat. Tapi terkadang Pak, syaitan dari golongan jin ya angkat tangan juga. Ini lebih syaitan dari saya ini orang gitu. Nah, tapi syaitan lebih instan ya, lebih intens kepada orang-orang yang baik. Jadi orang yang sudah sholat itu Pak, justru syaitan lebih banyak strateginya. Karena kalau orang yang nggak sholat tuh syaitan bilang, ini lebih syaitan dari saya ya.
ya kita pula yang disesatkannya pula. Takut pula nanti Pak ya. Jadi kita ini Pak ya, orang-orang yang sudah sholat ini setan akan berusaha bagaimana ya untuk bisa menyesatkan kita dari berbagai cara, dari berbagai strategi. Contoh, kita yang sudah istiqomah tauhid ya akan digoda setan untuk maksiat ya. Dan orang yang maksiat pula ada juga cara setan Pak. Bagaimana dibuatnya orang itu putus asa. Janganlah engkau tobat lagi. Itu apalah tobatnya. Nanti kamu maksiat lagi ya. Putus asa dia dari rahmat Allah, dari ampunan. Itu setan Pak. Sehingga orang ini nggak tobat-tobat, sedang setan. Mantap ya. Ya insya Allah kita gabung ntar di neraka gitu. Maka untuk ini penting sekali ya. Ini banyak sekali hikmah yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan ini tentang hikmah pentingnya membaca ta'awuz itu. Ya, lanjut. Apakah ta'awuz dalam sholat dibaca setiap rakaat? Ulama berbeda pendapat dalam masalah. Pendapat pertama, hanya dilakukan di rakaat pertama. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Pendapat kedua, ada dilakukan di setiap rakaat. Ini merupakan pendapat Hasan Al-Basri, Al-Qaf, Ibrahim An-Nakhai dan pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Pada firman Allah di surat An-Nahl ayat 98 disebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk membaca ta'awuz setiap kali hendak membaca Al-Quran. Dan dalam rakaat kita membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ini merupakan menunjukkan bahwa bacaan ta'awuz dianjurkan untuk dibaca setiap rakaat. Iya, sekarang bagaimana cara membacanya? Apakah di awal rakaat saja, di rakaat pertama saja sebelum Al-Fatihah, atau di di setiap rakaat? Ini terjadi dua pendapat khilaf di antara para ulama. Yang pertama, ya pendapat yang pertama isti'adzah itu hanya di rakaat pertama saja, dan ini merupakan pendapat jumhur. Ya jumhur ulama yang berpendapat seperti itu. Kemudian yang kedua, isti'adzah itu dilakukan setiap ya membaca Al-Fatihah atau rakaat. Dan ini merupakan pendapat Al-Imam Hasan Al-Basri, Atha bin Rabah, ya, Ibrahim An-Nakhai, dan pendapat ulama dan mazhab Syafi'iyah. Ya. Dan yang terbaik kan gitu ya, yang lebih afdal tentu kita baca di setiap rakaat. Kenapa? Karena dalam surah An-Nahl ayat 98 tadi Allah mengatakan faiza qara'tal Qur'an, artinya setiap engkau membaca Al-Qur'an, dan Al-Fatihah itu kan Al-Qur'an Pak. Maka setiap kita baca Al-Fatihah, maka lebih afdal kita membaca ta'awuz ya. Karena syaitan itu Pak akan senantiasa nunggu. Kalau kita nggak baca ta'awuz lagi, ya datang dia. Maka untuk tindakan preventif dari godaan syaitan itu Pak, senantiasa kita ya membaca ta'awuz ketika mau baca Al-Quran. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, karena sudah jam 10 ya, maka kita istirahat dulu, break dulu ya. Maka kami kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Untuk peserta yang ingin bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ingin bertanya permasalahan tentang doa istiftah. Iya. Di sini disebutkan pada doa istiftah. Iya. Kalimatnya Allahu Akbar. Subhanallah atau asila. Sementara dalam konteks di sini hanya disebutkan sampai atau asila. Dan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam, banyak masyarakat menggabungkan doa ini dengan doa yang lainnya. Kalau Anda pernah membaca juga ada doa istiftah yang menyebutkan wajah jadi kayak kalimat intinya. Iya. Jadi banyak tambahannya Ustaz. Sementara menggabungkan doa istiftah itu apakah diperbolehkan satu doa dan doa yang lainnya? Kalau kemarin kan disebutkan seperti doa ketika sujud Ustaz. Rukuk itu ada seperti Imam An-Nawawi membolehkan untuk menggabungkan beberapa doa. Dan untuk doa kita itu bagaimana hukumnya Ustaz? Iya. Yang pertama, kalau seandainya doa iftitah itu sabit ya, ada dalilnya,
Menurut pendapat sebagian ulama boleh memang digabungkan. Namun dengan catatan doa yang digabungkan itu memang doa yang diajarkan oleh Nabi, dibaca oleh Nabi atau dibaca sahabat Nabi membenarkannya. Tambahan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Apa lagi ya? Hanifa wama apa? Ana hanifan musliman wama ana musyrikin. Nah, sekarang tambahan lafaz itu ini kita lihat referensi dalilnya kan gitu. Kalau seandainya memang terus sahih ya monggo gitu ya. Tapi kalau tidak ada dalilnya maka ini jangan kita amalkan. Maka kita lagi dalil yang orang masyarakat umum itu apa? Gitu. Dalilnya apa? Apakah hadisnya sahih atau tidak kan gitu. Kalau hadisnya sahih kita amalkan, kalau tidak tentu lebih baik kita mengamalkan yang jelas-jelas sahih. Seperti kita memilih mangga, Pak ya. Ada mangga yang sudah jelas kualitasnya nih Pak ya. Ini mangga yang memang sudah teruji, sudah diakui ya. Ini ada mangga juga yang dimakan tapi kita nggak tahu. Boleh jadi ini mangga yang dikasih zat kimia yang macam-macam, kita nggak tahu. Tentu kita lebih memilih mangga yang sudah diakui gitu ya. Sudah yang diakui oleh orang-orang yang pakar mangga kan gitu. Ini contoh gitu ya. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah. Jadi kita lihat jatuh itu ada dasarnya atau enggak. Kalau enggak ada dasarnya enggak jelas Pak, karena kita beragama ini harus dengan ilmu, harus ilmiah, bersumber dengan sumber ilmu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih atau yang diterima atau As-Sunnah Al-Maqbulah. Ya wallahu a'lam. Enggak bisa karena riwayat tambahan itu ya kami belum mendapati dalilnya kan gitu, dari hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Oh, apa yang harus Bapak baca gitu? Bagaimana pertanyaannya, Pak? Ya. Iya. Kalau sholat berjamaah, Iya. baju pendek. Iya, iya. Iya, iya, paham, paham, Pak. Iya. Dan imam panjang. Iya. Apa yang harus Bapak lakukan menjelang imam membaca Al-Fatihah, Pak? Begitu ya? Iya. Iya. Kalau Bapak hafal ya, kalau seandainya Bapak bentuk Al-Fatihah, bentuk iftitah yang lain, menurut pendapat sebagian ulama yang boleh menggabungkan ya seperti Imam An-Nawawi ya, itu boleh Pak. Jadi boleh Bapak baca versi lain, atau kalau Bapak ingin mengulang lagi, jadi tidak masalah juga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah ya, fatwa beliau gitu. Jadi boleh Bapak ulang-ulang Pak, boleh ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada tambahan ini pertanyaan. Dibaca di pertama dan juga di Iya. Pertanyaannya apakah boleh tahu juga dibaca sujud jika menyetan dengan berdoa gitu kan? Sujud. Iya. Iya. Iya, berdasarkan keumuman dari sabda Nabi ya, ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru fihi du'a, kata Rasulullah. Ya, posisi yang dekat hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Dan isti'adzah itu doa, Pak. Doa mohon pelindungan. Boleh.
keumuman dari sabda Nabi SAW itu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh itu doa. Iya doa ya. Ya doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjaga kita dari syaitan yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanyakan Iya. yang doa Iya ya. ini berarti saya pernah dengar juga kan? Iya. Bahwa ini kan kalau ini kalau sumbernya itu dari Quran memicu 12 malaikat berlomba-lomba gitu. Saya pernah dengar juga catatan Iya. tidak waktu dibaca Iqra penawal anggar kasih membangun kemudian kami ya tidak disorot 30 malaikat yang catat. Iya betul. Yang 25 mungkin 12 ya. Jadi laqad ra'aitus nai asyara malakan gitu ya. Aku melihat 12 malaikat ya, kata Rasulullah ya, yang mana mereka berlomba ya untuk siapa yang akan mengangkat doa tersebut. Betul Pak, itu sahih ya. Hadisnya riwayat Imam Muslim dan sahih Muslim. Nomor yang ada di buku ini Pak ya, nomor 1385 ya. kalau yang di sini nanti dari Bukhari Yang mana tuh? yang doa yang dibacakan Allah Yang mana tuh Pak? alhamdulillah kasiran dan kasiran wa subhanallahi Iya ya. itu Bukhari itu yang Oh ya. Nabi mereka berlomba untuk mencatat. Oh ya, kalau ada dalilnya ya berarti betul itu. Kalau memang ada dalil riwayat Imam Al-Bukhari ya, iya. Berarti kalau memang betul ya, berarti itu sahih itu Pak ya. Memang Bapak pernah baca di sahih Bukhari ya? Oh iya. Memang baca doa itu bisa bisa dibaca di tidak Iya. Dibaca di i'tidal ya, dan boleh juga dibaca ketika apa namanya itu sujud. Iya. Iya. Jadi pertanyaannya Pak? dengar gitu. Iya. Iya, kalau yang di apa namanya itu Pak? Yang dituliskan oleh Ustadz Amin dari kalau di sini hadis riwayat Imam Ahmad gitu ya. Nah, kalau Bapak pernah baca di Al-Bukhari ya, kalau memang betul ya berarti Pak ya. Maka kita cek hadisnya seperti itu ya. Dalam Sahih Al-Bukhari. Kalau dalam Sahih Al-Bukhari 30 Pak ya. Iya. Coba dicek lagi gitu Pak ya. Iya. Ini saya lagi cek apa ya? Iya. Iya, ada dalam Sahih Al-Bukhari Pak ya. Apa ya? Saya Iya. pernah dengar ya. Iya betul Pak ya. Iya betul ya. Karena redaksinya memang banyak ya.
Oh iya iya. Iya iya. Oh iya iya. Ya, jadi yang Imam Bukhari itu ya itu redaksinya bacaan i'tidal, Pak, ya. Kalau yang ini redaksinya yang hadis Sahih Muslim, Pak, ya itu konteksnya adalah doa iftitah gitu. Nah, kalau yang 13 apa 12 malaikat yang ini. Jadi bisa juga Pak dibaca untuk doa iftitah, bisa juga untuk doa i'tidal, bacaan i'tidal gitu. Ya. Nah, Ustaz, jazakallah khairan yang masih semangat untuk menuntut ilmu. Insyaallah Allah dan tambahan ilmu berdasarkan acara daurah. Boleh ya. Panitia kelihatannya sudah bisik-bisik dari panitia satu kue satu. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teringat masih ada 10 jam ya, semangat ya teman-teman. Insyaallah kayaknya ini doa kami kuat untuk Belum lah. kuis ya. Tapi kita jangan sekedar kuis ya. Kan